Selamat datang di podcast Fake Fact Podcast bersama Mantaf, Mamat dan Taufik Sagwanto as only the encyclopedia walking. Ya pada dasarnya semua orang itu akan menjadi ensiklopedia pada akhirnya. Betul. Minimal nanti kamu akan ditanyain sama anakmu atau cucumu. Oh iya. Dan kamu harus bisa jawab. Betul. Karena kamu nggak mau jadi kakek atau bapak yang fake kan. Iya. Cukup Tapi kakek Sugiono aja kakek yang fake. Iku mah pekerjaan pensiunan yang dicari semua orang itu. Iya. Pensiunan keren itu. Digoleki kabeh wong itu. Nah, Ya, hari Malang ini lagi nih, lagi settingan. lagi dingin. Kita Lagi settingan pabrik ya. settingan pabrik balik ke dingin. Dan kita sekarang seperti biasa settingannya Fake Podcast itu mesti tidak terduga ya. Kewingin deh tong-tong market. Ya. Terus Sekarang di alun-alun. saya gini alun-alun. Ya ngene aja nih konsepnya bebas. Yang penting bisa kasihkan insight. Positif. Betul. Vibe-nya positif. Vibe-nya positif. Kemarin kamu buat ini ya, sosial eksperimen Ya, jadi belagak jadi maba UB. wah. Jadi ya kelihatan lah memang attitude maba itu sik malu-malu gitu ya. Ketok nek wong Malang asli kayak lebih percaya diri ngono langsung. Oh iya, aku dulu mahasiswa berasal jadi anak Malang, semua orang takut sama Menwa, aku malah tak lawan. Menwa, resimen mahasiswa. Ya zamanku nggak kayak sekarang ya. Kalau dulu Menwa itu dianggap minus ya negatif. Tapi kalau sekarang udah positif banget. Kalau dulu kan dianggap militeristik, Militeristik ya? Ya, militer masuk kampus gitu loh. Kalau zaman dulu jadi kesannya kayak negatif banget sih. Ya ngomong-ngomong soal kampus itu, sopo sih sing ono kampus itu? Kok iso moro-moro takone nang aku kuale kudune. Sopo? Sopo Mas sing pertama gawe kampus? Ya mungkin kalau aku nyebut yang tertua mungkin yang tercatat sejarah mungkin ya orang Greek ya kali ya. Zaman Plato, Sokrates, Plato, Aristoteles. Karena dari situlah orang itu sudah mulai ya kayak kita ini ada pertanyaan dijawab. Betul. Meskipun saat itu mungkin nggak ada literasi yang selengkap sekarang. Ya. Sains belum berkembang. Ya mungkin saat itu ya ilmu yang tertua yang dipakai yaitu filsafat. Kalau aku lihat ini barusan dari detik.com dia ngomong bahwa universitas tertua di dunia adalah bukan dari Yunani bukan dari Greek. Malah maksudku pola universitas pola. jadi orang bertanya. Ya. Orang sudah mendedikasikan Kurikulum, sama ilmu. Ya. Ya mungkin yang bisa tercatat ya mungkin ya di Yunani sampai hari ini orang itu masih percaya bahwa ya Sokrates, Aristoteles. Ya kalau mungkin sudah mulai di kampus kalau aku sih Cordova ya. Cordova era Alhambra. Wow. Ya di Spanyol. Iya. Itu sudah ada kampus. Ya. Mungkin kalau teman-teman ngiranya paling Oxford kan Oxford baru. Ya, ternyata kalau dari Guinness Book Record itu institusi pendidikan tertua itu ada di Maroko. Iya, Maroko. Namanya Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Jadi kampus ini didirikan pada 859 Masehi. Jadi lebih tua 200 tahun daripada Oxford. Dari Maroko kan nyebrang. Dari Gibraltar nyebrang. Terus kemudian penaklukan Spanyol. Dari situ juga ada akhirnya kampus Cordova. Ya, kalau mau ngomong itu bahkan kerajaan di sini masih bikin kerajaan Singosari. Mereka sudah punya universitas. Sudah kalau udah ngomong universitas itu di dalamnya kan
ada data, Ya. ada ilmu yang Jurnal. tertulis, ada jurnal, Ya. ada diskusi. Ya, bayangin wong Indonesia tahu berarti 200-an Masehi iku sih gelut berebutan apa tahta ya. Kalau itu bareng sih buat aku. Bareng ya. Lu sekarang gini loh, kita bisa bedain banget ya. Mana itu sisi orang ilmu, Ya. mana politik. Oke. Sains sama politik. Ya. Tapi ya nggak bisa dinafikan. Betul. Kadang produk-produk sains luar biasa itu terjadi ya gara-gara adanya konflik politik. Salah satunya peperangan. Kalau kita mamanya mundur ke belakang lihat teknologi AMPS yang jadi cikal bakal handphone itu pada perang Vietnam ada. Betul. Orang nggak akan berpikiran handphone. Bakal jadi handphone. Kalau nggak ada perang Vietnam. Ya. Terus mamanya coding yang Inggris, kalau Inggris bisa memecahkan kodenya Jerman itu, ilmu pengkodean itu ya nggak bisa dihasilkan kalau mereka nggak sedang berkecamuk perang dan harus bersaing teknologi gitu. Iya. Jadi yang hebat itu kan sains tetap jalan, keilmuan tetap jalan meskipun mereka kondisi perang. Betul. Jadi perang Inggris sama Prancis 200 tahun. Tapi bukan berarti Inggris sama Prancis terus mereka tidak berproses, tidak belajar, tidak berinovasi. Betul. Tidak. Ya, bahkan produk-produk perang itu akhirnya jadi teknologi yang dibutuhkan. Iya. Salah satunya radio ya. Iya, radio jarak jauh. Jarak jauh, yang searah, yang dua arah. Ya, satelit. Apalagi ya? Ya telepon itu salah satu bentuk ya, telepon. Ya, cuman permasalahan juga banyak. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan sains gitu. Kalau memang dulu kita pernah ke bulan, kok nggak ke bulan lagi gitu. Kalau dulu terakhir Apollo 11 itu katanya budgetnya terlalu besar. Terus resiko gagalnya tinggi gitu. Dan aku juga buat teman-teman mungkin yang belum tahu bahwa proyek NASA itu pendanaannya bukan pakai alokasi dana pendidikan. Maksudnya duduk tekok menteri pendidikan betul nih. Tekok menteri pertahanan. Jadi itu dana perang itu. Betul. Berapa miliar dolar ya waktu itu? Lupa kok. Intinya gede-gedean sampai inflasi kok kalau nggak salah waktu gagal itu. Jadi emang itu. Tapi kalau aku punya hipotesa lain. Kalau memang Neil Armstrong itu ke bulan, ya. Yang nyuting siapa? Yang nyuting kan katanya temennya dari dalam kapal. Kalau versi flat Earth-nya, flat Earth ada ya masih ya. Ada orang masih percaya flat Earth ya. Mereka ngomongnya ini yang anti flat Earth berarti. Yang anti flat Earth ngomongnya bahwa beneran itu jadi disyutingnya dari dari dalam kapal dari itu. Terus juga kalau dari yang tim flat Earth-nya bilang nggak mungkin di sana film kok sudah kadaluarsa dan lain-lain. Gitu. Jadi ada yang bilang disyutingnya pakai gelombang radio lah, apalah. Jadi intinya adalah apapun kondisinya mereka kalau orang-orang Barat masih bisa berpikir lain ya, ada yang sisi yang memang kalau saintifik, ada yang war gitu. Kayak ya kalau gitu. Lalu kenapa kalau memang ya itu kenapa kok nggak ke bulan lagi gitu? Iya. Teknologinya kan udah maju sekarang. Mungkin kalau jawabannya itu kalau pertanyaan itu dilontarkan ke orang Indonesia, jawabannya karena matahari sudah dekat gede kan. Jadi nggak perlu nang bulan. Oh, nggak Lapo boleh nang bulan ini matahari di setiap kota ada. Iya, matahari wis cedek. Jadi nggak perlu lah kita ke satelit kecil yang bulan, wis nyekel matahari Pak gitu. Ya. Ya memang kadang kalau kita nggak pisahin ya antara kecerdasan ala barat sama kecerdasan kita. Terus teknologi ala kita sama ala barat itu ya kita akan tampak ketinggalan terus. Padahal sebenarnya kan
esensinya berilmu itu kan bijaksana, wise. Wah, ya betul betul. Harus. Dan biasanya seperti yang kita lihat, karena ilmu itu mudah diakses, kita sekarang kekurangan orang yang wise, orang yang wisdom, orang yang berakhlak. Karena ya ilmu sangat mudah diakses. Kayak dirimu tinggal modal buka googling, kamu bisa mendapatkan informasi apapun. Tapi kan mikro momennya itu sampai aku buka Google itu kan nggak semua orang. Oke. Sebenarnya jadi ke situ lagi kan kalau ngomongin Iya. teknologi. Ada orang yang berhenti informasinya sampai opo jari. Jadi bisa jadi ini teman-teman yang nonton di YouTube ketika fatwa, ketika ilmu itu udah disampaikan Mas Taufik, isoe teman-teman nggak ngevalidate lagi di Google kan, karena wis terlanjur percaya sama yang ada di layar. Sekarang sebenarnya jangan percaya sama di layar, termasuk juga sebenarnya apa yang disampaikan, mamanya apa yang kita biasa dengar, di mana bahkan aku sampai hari ini belum percaya kok orang bisa ke bulan. Iya. Karena di surat Ar-Rahman, bahwa kamu itu tidak akan bisa menembus langit. Oke. Kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan penuh. Dan aku melihat sampai hari ini manusia belum sehebat itu sih. Iya. Jadi kalau ini aku mengonfirmasi bahwa yang selama ini ada di internet tentang langit dan lain-lain itu kan semua citra yang kita lihat dari bumi. Terus kalau misalkan ada pantauan satelit atau apa, kayak kemarin ada SpaceX keluar angkasa, itu karena minimnya pengetahuan kita anggap itu wis luar angkasa. Siapa tahu itu atmosfer kepiro. Iya. Belum sampai benar-benar metu. Iya, maksudku itu. Terus sekarang yakin kamu ketika diluncurkan satelit itu terus secara administrasi dia sampai kapan, sampai ini. Terus belinya, terus garansinya gimana kalau nggak jadi? Segala macam. Terus yakin yang kita anggap pengeluaran untuk riset itu beneran buat riset itu. Kalau memang satelit itu bisa benar-benar menggambarkan kondisi di bawah, ngapain Google Map itu masih pakai mobil foto itu? Google Street. Itu mah buat ini Mas, buat jalan street. Update. Kalau memang di atas itu ada layar yang sudah detail banget, yang bisa mencitrakan semua. Lantas kenapa kalau kamu buka di Google, kalau ngomong yang satelit 24 jam itu, tapi dia kok dia komputer grafis itu. Iya. Kenapa bukan real foto? Ya sebenarnya lebih ke kita nggak punya ilmu untuk memvalidasi apakah itu hasil citra foto atau CGI kan. Ya rata-rata juga kamu cek CGI semua. Kan kita bisa lihat tuh. Ka'bah 24 jam. Kita bisa validasi ada CCTV-nya. Iya. Soalnya yang objek yang bergerak di luar kan nggak bisa dititain gitu. Nah, terus sampai hari ini coba bisa kamu cek. Bahkan ada orang yang kegiatannya itu cuman menyempurnakan gambar bumi. Jadi ada gambar bumi itu sama dia masih diutak-atik lagi supaya bisa kita lihat bahwa biru seperti yang kita lihat di gambar-gambar itu. Diedit lagi. Dia apa namanya? Ya ngolah edit penyunting. Ya berarti bukan gambar yang benar-benar di real di foto. Karena dia harus diedit lagi biar sesuai dengan bayangan kita. Aslinya tidak seperti itu gitu. Iya. Jadi banyak hal yang masih sebenarnya gambaran kita tentang Star Trek itu masih jauh. Awas banget Star Trek. Lu nggak, maksudku gambaran kita Star Trek itu ya masih jauh. Nggak seperti itu gitu. Iya. Yang kita bisa antar galaksi gini.
Gak usah itu orang kita gimana caranya mobil listrik efisien, efektif, aman. Belum. Aja sampai hari ini yang katanya bisa nyetir sendiri ke sana kemari ya. Sekelas Tesla pun nabrak-nabrak kok. Ya, kalau di Cina, jadi kalau yang Tesla itu aku baca-baca terbaru. Kalau teknologi cukup ngikuti. Jadi aku baca-baca terbaru. Ternyata Tesla itu sebenarnya kekurangannya adalah di mobil yang dia luncurkan itu belum ada teknologi LiDAR. Nah, terus kenapa dia nabrak-nabrak? Karena variabel untuk prediksi yang dia hitung itu kurang komplit karena tidak didukung sama LiDAR yang lain. Jadi kalau di Cina sekarang pakai mobil yang lain. Mobilnya semua rata-rata yang transportasi umum itu sudah LiDAR di beberapa kota. Jadi taksi-taksi atau yang Jadi mereka akan saling memberikan sonar. Betul. Nggak tahu sonar atau ya, bentuknya sinyal lah. Ya penting sinyal, sonar lah, semacam sinyal yang akan mereka saling mengamankan dan saling menghindari kayak magnet itu kan. Betul, semacam itu. Sini ada, ini ada, jadi dia akan ngasih data. Nah, kalau yang beberapa video yang aku tonton di eksperimen Tesla. Nah, Tesla itu kalau di lampu merah ada 3 mobil Tesla jejer gitu. Mereka kan di-tag satu sama lain bahwa itu device Tesla gitu. Nah, itu malah bisa connect antar mobil pakai dashboardnya dia di Tesla. Jadi saling ngobrol. Enggak, maksudnya berarti kan yang bikin dia nabrak-nabrak itu karena environment yang lain itu belum mendukung environment dia punya ekosistem Tesla. Jadi ngomongnya tentang kapitalisasi berarti. Jadi pinter ya ini ya. Jadi nggak ada hukum bareng, mestinya ada regulasi bareng di mana setiap mobil listrik mereka akan saling Honda, Daihatsu. Iya, berarti harus ada regulasi bareng. Kayak USB. Ya udah ada kesepakatan semua pakai USB. Ya, masalah kan ini pasar global ya, yang dimusuhi. Ya, yang menang ya Cina, karena dia langsung banyak, dan langsung diimplementasi di Cinanya sendiri. Jadi iya. Kalau mobil yang ada lidarnya itu sekarang kap atasnya ono jidat nong ini, karena itu ono lidarnya ditaruh di situ. Nah, ngomong tadi satelit, ini ono fakta yang kutemukan bahwa Juni 2024 di atas di luar angkasa itu ada 11.780 satelit yang orbit. Jadi bayangno misalkan di kene koyo langit cerah sekali, tapi kalau kamu naik ke atas kubuk banyak sampah. Kubuk 11.000 ya? 11.000 dan itu muter ngelilingi bumi. Atau enggak? Dia nggak muter ya? Apa bumi mengelilingi dia? Nggak mungkin ya? Tahu. Dia lah yang mengelilingi kita lah, medan magnet. Kita kan juga sama kayak ngelepasin petasan. Iya. Kita memvalidasi yang nggak bisa. Iya tuh. Yang ngeluarin kayak mercon sreng tuh. Ini ya punyamu satelit namanya satelit Mamat Kunci. Kita luncurkan, udah Mamat, udah di orbitnya Mamat. Kamu nggak bisa buktiin apapun. Iya, secara administrasi kamu nggak bisa memvalidasi. Terus nggak ada namanya akun tim publik khusus untuk satelit. Nggak ada. Buat aku itu ya bisnis bullshit terbesar. Ya kayak ini jual petasan sreng doril loh. Iya. Tapi kamu ngomong itu satelit. Kamu luncurkan udah Mat ya, udah nyampe orbitnya Mat. Udah muter-muter sendiri sekarang Mat. Ya kayak jual apa ya? Kayak jual kucing dalam karung. Terus ini juga SpaceX itu industri yang berhasil menyita perhatian seluruh dunia lah. Maksudnya ketika peluncurannya, ketika percobaan pertama 2, 3 itu atensi seluruh dunia itu nang SpaceX gitu. Kayak dia bisa menciptakan roket sing mudun dhewe. Gitu-gitu terus gagal terus segala macam. Terus kayak ekspresi Elon Musk yang seneng itu bisa disyuting gitu-gitu. Itu American drama, Pak. Bagus banget. Ya emang konsumsi media itu. Enggak mulai dulu kan aku nyebutnya kan ya American drama seperti yang kamu bilang bahwa mereka pintar untuk aslinya
cuman jual mercon Srengdor tapi yang keren entertainnya. Entertainnya bisa turun sendiri. Ya di era-era 90-an hanya untuk melihat basket kamu wah seheroik itu. Sampai sekarang basket Amerika sampai sekarang kemarin Olimpik itu wah takut semua sama timnas USA. Iya. Dua-duanya loh gold medalist. Lah iya. Cowok cewek. Karena apa? Karena memang nampak bahwa kalau mereka di NBA kayak dewa semua. Betul. Ditambah lagi yang menyambung sisi entertain atau American dramanya adalah jadi setiap orang ini membawa brand masing-masing. Ada Nike Stephen Curry itu Nike apa ya? Lupa gue. Terus ada edisi-edisi. Jadi ya, aku malah mikirnya gini, jangan-jangan kita itu bukan kalah kualitas, tapi memang kalah cyber aja. Iya. Sama Barat. Kita nggak punya media yang bisa ngebor-bor gitu. Iya, jadi mamanya contoh nih, pemain biasa begitu diseragami Liverpool atau MU kan kayak jadi luar biasa. Sering. Kan gitu kan? Ya. Atau begitu mantan pemain MU dikasihkan ke siapa langsung biasa aja. Kayak mantan pemain Chelsea kan ada yang ke Real Madrid, Chelsea dan Real Madrid, Michael Essien kan pernah ke Persib Bandung. Essien. Iku ya, wow mewah banget. Padahal pemainnya yo legenda sih, udah lama juga. Cuman mesti bukan pemain kunci atau pemain nomor 10 gitu sih. Ya, tapi tetap prestisius. Ya tapi biasa aja tuh. Ya jadi jangan-jangan kita ini semua ini dalam seperti kata dalam tempurung gitu loh, yang dibiarkan kita itu biarin bodoh ya, mengadopsi informasi sedemikian kuat sampai-sampai kalau lihat Chuck Norris itu orang satu kota lari semua karena dia sendiri sama Rambo udah selesai gitu loh. Iso matani wong akeh. Yes, maksudku itu. Kalau orang Amerika takut sama Iko Uwais. Karena iso bertarung secara brutal. Ya iya, kan dianggap brutal gitu kan. Jadi sebenarnya ya mengapa ada perguruan tinggi? Iya, kalau sekarang sudah ada semua bisa. Ya itu juga sih pertanyaanku, kenapa kita harus jadi maba, harus kuliah sampai kos. Yang aku dulu keresahanku adalah karena aku gak patek pinter ya di akademis adalah kenapa untuk kuliah di universitas yang bagus, yang bisa mendidik kamu jadi orang pintar, kamu mesti pinter dulu. Aku kadang, kadang mikir, enggak, itu berarti kamu cerdas. Terus gini, ini juga yang terjadi sama anakku. Oke. Kalau kamu cuman kuliah, kalau kamu nggak di luar kuliah hukum sama kedokteran, kamu nggak usah kuliah. Sudah tertulis lah hukum-hukumnya untuk ini tuh akses sampai mana, gimana bisa cara mengaksesnya gitu. Dan perlu ngakses kayaknya memang. Dan aku ngomong ke anakku, kalau cuman kuliah, gambarannya gini. Kalau cuman selain kedokteran gitu, ya nggak harus kamu ketemu dengan dosen ya tiap hari, terus kamu sampai keluar kota kos hanya untuk. Iya. Kamu kuliah online aja. Terus kalau kamu untuk memperdalam, kamu ketemu sama praktisi. Oh iya, praktisi. Selesai. Atau ngomong tentang kehidupan setelah kematian, itu kehidupan setelah menikah ya. Kehidupan setelah menikah ya gitu-gitu. Kehidupan ribet. Kehidupan setelah kematian. Apa pendapatnya sampean tentang kehidupan setelah kematian? Kalau kita kuliah, pasti di awal-awal semester itu ada yang IBD, IAD. Apa itu? Ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar. Oh iya. Di ilmu di salah satu itu ada buku yang menarik yang diajarkan saat aku awal-awal kuliah. Jadi kehidupan setelah mati. Aku baca. Loh kok serem banget buku ini.
ternyata itu ilmiah sih. Kenapa? Karena pembuat buku itu ternyata mengumpulkan orang-orang yang di rumah sakit yang pernah dianggap mati secara medis, tapi kemudian hidup lagi ada nggak? Ternyata banyak. Dan ketika mereka ditanya Kak di wawancara khusus, ternyata mereka hampir sama meskipun mereka terpisah tempat, beda, bahkan mereka tidak saling mengenal. Ternyata polanya sama. Mereka itu seperti melihat tubuh mereka, terus kemudian mereka itu kayak berjalan, terus menemui seseorang, entah itu siapa, terus kemudian kamu belum waktunya mati, kamu balik aja gitu. Rata-rata seperti itu. Terus buat orang ada kelakuan mereka itu yang kurang benar, mereka bahkan ketemu dengan orang yang seram-seram, mereka ditunjukin ada semacam penyiksaan, ya kayak neraka. Terus ada yang sudah dilihatin, ini loh tempatnya orang-orang yang baik. Bahkan sampai ada yang sedetail menceritakan surga neraka gitu loh. Tapi ku orang-orang yang berbeda tempat ya, berbeda referensi ya. Iya, karena beda itu makanya itu dijadikan buku dan dianggap itu ilmu alamiah. Yang alamiah, yang sains, secara sains bisa karena nggak terjadi cuma nggak terjadi untuk satu orang aja. Umpamanya contoh kayak apa namanya, pasangan yang selalu mengupload foto bersama terus kemesraannya di medsos, justru malah sebenarnya itu 180 derajat berbeda, malah mereka nggak bahagia dengan pernikahannya. Dan aku buktikan memang semua temanku yang pamer over sampai yang saling merayu, saling apa, nggak lama cerai kok emang. Beneran. Ya aku nggak bisa menganggap itu, tapi ternyata ada studinya, ada. Ya udah. Kontra dengan apa yang mereka tampilkan gitu. Berarti ya kan mereka gini loh. Mereka kan berusaha untuk tampil hal yang buat mereka itu nggak didapatkan di dunia nyata. Mereka membuatnya sama ini. Kenapa film apa namanya, film-film di Amerika Latin itu kok mengekspos kekayaan, kecantikan, karena memang nggak kaya mereka nggak kaya dan memang hidup susah. Makanya mereka pengen sepulang mereka bekerja, ya mereka yang mereka lihat ya yang nggak sehari-hari mereka lihat. Iya. Kayak film India gitu. Mereka kalau membuat kisah cinta kan sangat fantastis. Iya. Terus ada kemewahan ini ya, karena memang mereka sehariannya hidupnya ya kekurangan. Iya. Sama kayak di Indonesia itu kan sempat kita lihat sinetron kan booming semua. Yang isinya itu gak kerja tapi konflik aja, tapi mereka hidup kaya gitu. Iya. Bisa rebutan harta bapak sampai gitu. Piro turunan, tersanjung itu piro turunan. Ya nggak tahu lah, intinya kok mereka konflik terus tapi kok nggak miskin gitu. Kok kaya, terus mereka nggak pernah ngomong harta karena memang kayaknya nggak kurang apapun. Dan tapi itu akhir-akhir kesini ya sih, memang sinetron sekarang udah mulai menyesuaikan. Di sono sing kayak apa tukang ojek pengkolan itu konten apa namanya, settingnya di real. Kehidupan bukan real ya. Mereka maksudnya nggak real sih, maksudnya gambaran kehidupan keseharian pinggir Jakarta. Iya, masyarakat urban pinggiran. Tapi rumahnya bagus-bagus, tuh yang rumah. Ya aneh tapi kan, agak aneh, ya tetep kurang risetnya kayaknya perlu ditambahin. Itu lebih ke estetika ya, misalnya golek gede-gede banget, angel golek estetika di kameranya angel. Jangan salah loh, dulu tahun 90-an keren loh si Dul anak sekolahan tuh. Iya. Itu real yang buat aku kayak keseharian aja, kayak nggak main ya, seamless ya. Ya. Dengan karakternya sing ono wong Jawa ono. Ya itu keren buat aku. Karena saat itu sinetron yang jual kemewahan sempat khawatir, Pak. Oh.
kan tahun 90-an kena sidol itu wah guncang semua. Mereka maksa untuk buat kayak gitu, akhirnya jatuhnya ke lenong. Jatuhnya ke lenong. Kalau dia kan nggak lenong, dia cerita tentang budaya Betawi, tapi nggak lenong. Dan itu yang susah. Iya. Karena kekuatannya kan di risetnya itu. Iya, di ceritanya. Di risetnya. Kalau cuman asal, oh ada rumah kuno Betawi, oh terus orang Betawi semua. Ya ini jatuhnya ke lenong. Malah kayak lenong yang disinetronkan. Iya. Kalau ini memang dia kayak mengcapture kehidupan orang Betawi. Ya, sampai bahkan cerita tetap lanjut sampai si Babe Benyaminnya nggak ono. Terus sampai ya? Sekarang sampai jadi ada film. Sampai jadi film pun kita masih tertarik, masih pengen tahu. Ini sama Zainab apa sama Sarah gitu kan. Lucu. Tapi buat aku itu keren. Buat aku itu keren karena apa? Ya itu loh, ketika cerita itu genuine. Sampai hari ini pasti orang nggak bosen lihat. Contoh nih, Godfather. Ya. Meskipun part 2 sama part 3-nya maksa, tapi oke lah. Tapi buat aku ya sama kayak sekarang Dilan. Aku nggak tahu lah. Jadi Dilan itu ceritanya ono iki nek tahun itu. Jadi Dilan 93, terus Dilan 96. Enggak, jadi kehidupan Dilan itu lanjut terus. Ya, ada pertama kan 96 kan? Lupa aku. Berapa 96? Bukan Milea, pokoknya nanti ada Milea, ada apa nah, sidekicknya yang cuman Milea atau ada ntar ada karakter. Ada yang sisi Mileanya. Ya, ada yang dari sisi, karena kan filmnya itu apa ya? Ngomongnya semi dokumenter ya, enggak mau komentarnya juga sih. Mau komentarnya kan anak kayak iku apa jenenge? Ada narasinya. Ya, jadi ada yang menarasi iku dari POV si orangnya. Jadi nanti ono VO nih narator, benar ada narasi. Jadi iku ya jadi kayak kita nonton film setengah kayak di dalam museum. Ya, tapi ki seru sih. Industri wis mulai berkembang dan memang ditambah lagi kalau sekarang ngomongin sosial media ya. Memang wis harus dituntut storytelling malah di sosial media sekarang. Loh, malah jauh sebelum storytelling. Bahkan narasinya di balik membuat storytelling itu sudah harus dideliver sama orang. Betul. Jadi gini, Mas, kok tapene kecut Mas? Loh, ono narasi nih, Mbak. Ya. Jadi ini judulnya sampai kayak gini loh. Iki gak iso gawe kecut. Iki gini loh. Ono wong dodol mie, gak iso gawe pangsit enak, gak iso gawe mie enak. Akhirnya buat narasi apa? Apa? Ya apa wedes ae. Oke. Gak enak mie pedes. Pokok pedes. Narasinya dibikin. Tapi dibuat narasi. Yo. Mie ini untuk penggila cabe. Ya apapun mie-nya, kalau kamu kasih cabe, orang cuma mikirnya langsung gini. Oh ya, pedes. Buat aku kurang asin dikit. Enggak masuk ono. Ya semoga pedes ae, masuk ono asin dikit. Loh enggak. Akhirnya kan naik turun asinnya. Oh, ya, suka ya, asin ya. banget apa enggak? Iya. Tapi kalau kamu sudah dikasih cabe, Pak, enggak ada rasa lain. Iya. Tapi karena narasinya keren, udahlah. Ini hot. Kamu suka tantangan? Ayo coba mie ini gitu. Iya. Mie hot gitu. Ya, semua narasinya gitu loh. Itu narasinya. Jujur, kalau kamu ketemu sama pembuat mie yang enak, Pak, bahkan aku nggak nyentuh cabenya, Pak. Oh, enak. Karena aku ngerasakan mie-nya. Ya. Kalau dia kuahnya pas, dibuat dari bener-bener supnya ayam yang direbus lama. Terus minyaknya pakai minyak ayam sama perpaduan minyak bawangnya pas. Kulit ayam digoreng. Digoreng pelan. Kok kamu mau pengen pedes? Enggak, Pak. Ya iku justru. Nggak nyentuh sama sekali cabenya. Iya. Aku makanya pertama terus kayak gini. Apa? Kalau kamu jujur, kalau nemu bakso enak, kira-kira kamu pakai saus enggak? Enggak, kuah tok putihan aku. Lah, sama aku juga gitu. Putihan. Makanya aku kadang jadi kalau kamu ada terus kemudian kamu bingung cari saus sama ini, karena baksonya nggak enak. Iya. Itu aja. Hidup tuh kayak gitu. Iya. Ono wong tuku bakso gak nyentuh bakso nih, goreng.
Goreng bunder loh ya apa? Loh, iya kan? Golek goreng bunder. Karena digoreng enak, karena Iya. kalau nyari baksonya nggak enak. Gak enak. Padahal kalau dia nemu bakso yang dimasak beneran, somainya, padahal itu direbus semua, nggak akan cari goreng, Pak. Iya, pas Cari yang pasti-pasti kuah aja. nih. Kuah Nah, itu loh maksudku. Ini sudah 20 menit lebih kita berbicara gitu. Kurang lebih ada penutup nggak untuk mengkonklusi semua obrolan hari ini? Yang pasti kita dapat dari ini belajar tentang agar informasi yang kita dapat itu Ya, divalidasi. divalidasi. Jadi Jangan langsung percaya. langsung percaya. Karena sejatinya neraka yang paling serem kalau gambaran kita berarti yang paling apa? Yang paling kejam. Yang paling apa? Paling dingin apa paling panas? Panas. Ya. Padahal neraka Ya. paling sangar itu yang paling dingin. Ada neraka itu dingin dan itu siksaan luar biasa. Oke. Kan kita nggak tahu itu. Oh. Terus kita juga harus banyak bertanya meskipun itu sepele. Satelit tuh. Kalau emang satelit itu fungsi, ngapain masih ada Google Street yang moto-moto? Ya. Curiosity. Nah, gitu Tetap loh. curious. Harus tetap mempertanyakan itu. Terus contoh terus kalau memang manusia berevolusi, kenapa masih ada monyet? Kamu tanyakan. Kamu pertanyakan karena dari situ kamu akan mencari jawabannya. Sambil mencari jawabannya, kamu akan tambah cerdas. Iya. Contoh, Inggris, Prancis perang 200 tahun, Ya. tapi mereka tetap berinovasi. Karena di balik perang pasti ada inovasi. Iya. Jangan dipisahkan. Jadi apapun kondisi kita, intinya kita tetap berinovasi. Terus termasuk barusan, kita juga belajar sebaliknya tapi ya memang hidup itu kalau di era sekarang memang harus pinter-pinter menarasikan sesuatu. Oh iya, betul. Sampai-sampai dia nggak bisa masak mie, Iya. tapi karena dia harus jualan mie, storytellingnya bagus. dia harus menarasikannya Iya. bahwa dia nggak jual mie enak, tapi jual mie pedes. Iya. Semakin kamu hebat, kamu akan menaikkan level pedesmu. Betul. Dan sekarang kan marketing 4.0 itu adalah orang memutuskan untuk membeli barang itu karena sifatnya personal. Jadi kayak misalnya aku ini kenal Mas Taufik nih, dia mengeluarkan misalnya baju atau makanan ya, karena fokus makanan. Walaupun gak enak Pak, tapi karena sing bikin Mas Taufik percaya. Sama. Itu apa ya? Oh, sorry. Sudah habis. Alarm. Oke. Berarti sudah cukup. Semoga ada tayangan-tayangan berikut dengan informasi yang lain yang mungkin dibutuhkan. Yes. Yang pasti semoga ini memantik kecerdasan kita semua. Iya, kayak gitu. Sampai jumpa di Fake Podcast berikutnya bersama Mantaf Mamat dan Taufik Sagwanto. Sampai jumpa. Semoga nggak mati, bro.